Kita sedang di WTC Memorial, mau lihat sih ada apa sekarang gitu. Ada acara apa, cuma kayaknya masih belum dibuka buat publik. Kalau baca berita sih sebenarnya jam 3 mulai buka buat publik, tapi kayaknya sekarang masih banyak yang ditutup jalanan, banyak orang juga yang kayaknya mau ke Memorial juga sih, tapi masih ketahan di Vesey Street, di Church Street. Belum bisa masuk. Nanti gitu. Ini yang kalian lihat ini, yang rangkanya putih-putih ke atas ini Oculus. Ini salah satu yang dibangun pasca 9/11. Terus yang ini One World Trade Center. Ini gedung pengganti ya kira-kira gitu dari Twin Tower WTC. Ini salah satu gedung tertinggi juga di Amerika sekarang. Istri saya dapat selebaran dari orang, isinya apa ya? Nanti tentang 9/11 ya? Iya, hanya dari ini deh. Oh, dari katedral dari gereja. Coba yang isinya apa yang? Ada tentang WTC, terus tentang kejadian Ini sebenarnya gitu kali ya, nih apa iya. Kayak gitu aja sih. Terus ini ada sedikit prayer, ada kontaknya juga. Ini buat spiritual health. Ini bagus juga ya. Iya. Ini ekstra. Kayak di film apa itu ya? Kok di film sih? Maksudnya di filmnya kan ada filmnya kan yang tentang. Oh, ada yang World Trade Center yang main ini Nicolas Cage. Kita masih menunggu. Tentang ini sih, kutipan-kutipan Bible sebenarnya. Tapi ya ini banyak banget orang yang dari Oculus juga kayaknya tadi nggak bisa masuk karena semua orang ke arah sini. Iya, tadi banyak pengalihan jalan. Ini kayaknya masih menunggu jam 3. Kita jalan sana, lihat. Dibukanya jam 3. Kayaknya nggak tahu deh. Iya, jalan ke sana. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Kayaknya aku harus depan kamu deh, karena kamu Di sebelah sana ada yang kayak aksi gitu pakai kaos 9/11 is an inside job.
Memang sebenarnya secara konspirasi, bukan konspirasi ya, secara teori memang ada yang bilang kayak gitu sih, bahwa 9/11 is an inside job gitu, dibuat oleh CIA dan segala macamnya. Terlepas itu konspirasi teori atau bukan, tapi kalau nanti mungkin gue akan bahas lagi lebih lanjut ya di rumah. Tapi sebenarnya gitu sih kira-kira, bahwa sebenarnya itu gini, kejadian ada banyak orang meninggal itu benaran gitu, itu adalah sebuah hal yang nyata, bahwa ada orang yang meninggal karena Twin Tower-nya roboh di Pennsylvania, terus di Pentagon. Tapi kan sebenarnya apakah itu sengaja atau tidak sengaja, yaitu sebenarnya afternya harus dibahas terpisah gitu, nggak bisa disatuin gitu. Sama kayak kalau di Indonesia kayak G30S, ada orang yang mati dibantai, ada orang yang dibunuh setelahnya, dan itu dua hal yang terpisah gitu. Sama kira-kira kayak gini, ada yang dibunuh mati karena Twin Tower, tapi yang mati setelahnya juga banyak gitu, itu yang harus dipisahkan. Ini ada yang promosi ininya ya, lawyernya ya. Tadi itu. Oh iya. Gue coba mau datang. Got promoted. They Iya. got promoted. The Air Force generals that failed got promoted. They didn't get fired. They got promoted. Hey, I'm an electrician. If I didn't do my job, I'd get fired. They didn't do their jobs. They got promoted. What the hell? 20 years, mass murder, unprosecuted. What country is this? I want to know, what country do we live in? 20 years, mass murder, not prosecuted. Not prosecuted. Significantly more than 1 million people have died. Please go back to my tutor. Science teacher. So my point being, we can't have it. We cannot have it. We need justice. So 20 years later, we think the we have a policy where we're firing a high-rise. Why? These buildings were made for planes to impact the buildings were made to 43 guys. A lot of them were in the lobby at the command post. Right? 20 years later, before she died from investigating society, they analyzed it. What did they find? They found military grade explosives. All the ingredients. steel that was in there. Very So we all talk about So I found experiments on myself at I'm not going to tell you what money make because I don't want to get really involved. I took a piece and then I see that's thermite. See how the thermite looks like? And they left it on the monument still. Yeah. See, that's my hand. See that? How many years do you think it's in there? It's been there since 2011. That's it, bro. It's right here. I have in my hands. Have you gone to any media about it? Not yet. Really just now? Last year. I found it last year.
got to be some media on it that will tell more about somebody with thermite. Was there more left on the market? Yes. So you can go back to the same place and get more of You it. got this whole chunk right here. So now, this is what C2 looks like. So I went to the doctor, Limited now. That's the last vertebrae before it goes. See here, it's all cleaned out. That's a pin for titanium steel screw, and that's a pin. I just proposed it. It's just in terms of logic, in terms of it was largely although those 10,000 people might be killed. So did they end up getting all the footage they needed? Yeah, and then the documentary. Oh, that's like old CIA. And who knows why did he look at the bottom? So that's going to be changing. Of each tower standing for a brief second. Well, probably not. Ini tadi kelompok yang tadi itu kelompok yang menuntut investigasi dari 9/11 karena menurut dia 9/11 itu inside job. Gedungnya nggak jatuh karena pesawatnya nabrak, bahkan ada gedung ketiga yang jatuh padahal nggak kena tabrak, itu gedung nomor 7. Ya nanti gue akan bahas lebih detail, tapi kira-kira gitu sih. Menarik karena ini ada di depan peringatan PTC 20 tahun. Gitu. Jadi buat generasi yang belum tahu, belum lahir tahun 2001, iya berarti baru lahir 2001 ke atas atau berarti kan baru 6 tahun kemudian, baru SD 2007 lah. Jadi 9/11 itu adalah peristiwa di mana ada 3 lokasi di Amerika Serikat yang yang diserang oleh teroris Al-Qaeda. Satu di New York, itu di WTC, di Twin Tower, itu adalah
ada dua pesawat, itu American Airlines sama United Airlines yang ditabrakkan ke tower, ke menara utara dan selatannya si Twin Tower. Ditabrak, terus nggak lama kemudian si Twin Towernya runtuh. Terus ada yang dipakai buat nabrakin diri ke Pentagon, terus dipakai buat nabrakin diri jatuh di Pennsylvania. Total 9/11 itu ada 3.000-an ya yang meninggal dunia gitu. Paling banyak tentunya di Twin Tower, sekitar 2.900 something, 2.000 lebih lah. Di Pentagon ada 100-an. Begitu kira-kira. Lalu sebulan kemudian Presiden Amerika saat itu George Walker Bush itu kirim tentara ke Afghanistan untuk memburu si Osama bin Laden yang diklaim sebagai orang yang bertanggung jawab atas serangan. Bukan diklaim juga, tapi memang orang yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dengan kampanyenya Walker Bush waktu itu adalah War on Terror. Begitu kira-kira awalnya. Itu kalau nggak salah setahun setelah Walker Bush terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan menurut beberapa artikel setelah itu kepuasannya, ratingnya tinggi dan bikin dia re-elected kembali sebagai presiden di 2004. Begitu. Tapi buat acara peringatan War on Terror ini sekarang aman banget, nggak ada yang meriksa loh. Iya, Nggak diperiksa apapun. Nggak ada. Masuk Iya. pun nggak ada pintu khusus gitu, masuk aja. Soalnya kalau ada apa-apa mau bikin keseraman baru, ini salah satu yang jadi, saya bukan men-suggest, tapi kayaknya gitu. Potensial kan ada orang yang bisa gitu. Iya, makanya. Cuma ya nggak tahu lah, Paman Sam suka Mungkin aneh-aneh. mereka intelijennya udah juga canggih. kan, jadi udah percaya diri tampaknya. Tadi tuh cukup ramai pagi-pagi acaranya, ada Obama, ada Bill Clinton, ada Presiden Biden juga. Jadi agak kritikal sih situasinya. Berisik banget bocah. Oh, museumnya belum buka ya? Di depan ramai banget. Itu di poolnya si 9/11. Jadi pool ini adalah fondasi dari gedung North Tower sama South Tower. Pasca 9/11 dijadiin kolam. Nah, di sekitar kolamnya kalau lihat postingan Instagram saya tuh ada kolam batu granit dikelilingnya, itu ada nama-nama korban yang meninggal karena 9/11 ini. Kemarin ditutup, sekarang dibuka. Pas COVID itu ditutup, sekarang dibuka. Rame bener. Nih, saya nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi ini kira-kira bentuk poolnya.
现在这个没啥话，OK 了。No, basically it's ground zero. That's why it's called ground zero. It becomes the very first like piece of dirt. It was dirt on it. But just remember, it wasn't here. Ground zero is actually down there. Okay. Think about it. Estamos en el aniversario 20, 9/11. Yeah, I brought her beer and then we went to the store. Tadinya mau sekalian ke museum, tapi ternyata museumnya cuma buka buat keluarga dan member. Karena kita bukan member, apalagi keluarga, jadi nggak bisa masuk deh. Jadi akhirnya kita mau pulang aja. Sedih juga ya, tapi lihat banyak orang kayak naruh bunga, naruh bendera US, terus naruh foto-foto korban di dekat nama-namanya gitu. Tadi malah aku yang lihat ada yang ini istrinya. Jadi yang meninggal kayaknya suaminya gitu. Siapa gitu namanya? Tadi ada di rekaman sih, nanti mungkin ada kelihatan. Jadi ada suaminya meninggal, terus istrinya meninggal. Istrinya udah meninggal gitu, jadi kayaknya sama anaknya di in memoriam istrinya ditaruh di atas nama bapaknya gitu. Sedih banget. Iya, tadi juga ada yang naruh fotonya gitu sama lantai berapa. Terus naruh bendera, naruh fotonya, sedih banget. Karena ya memang tragedi kemanusiaan sih, mau gimana pun juga. Berangkat kerja. Itu kan pagi-pagi ya. Days, terus tiba-tiba Iya kayak mati dengan cara mengenaskan gitu kan. Kayak lu kalian jalan, itu kan kayaknya ini pagi-pagi ya, mungkin jam 8:30 tadi kan first mengheningkan ciptanya itu kita jam 8:30 pagi. Itu tuh kayak start another day gitu, summer, terakhir minggu-minggu akhir summer gitu kan, kayak aduh malas banget nih kerja gitu, baru habis liburan apa dan lain-lain gitu. Terus datang ke kantor baru absen atau sih baru morning briefing gitu, atau baru gosip-gosip sama teman-teman kantor kan, tiba-tiba jelegur gitu, ada yang ngebom, ada yang nabrakin pesawat gitu, mestinya nggak sebelah sini aja. Itu sebuah hal yang kanan. You guys have to go this way. Oh, This okay. area is closed, right? Oke, thank you. They're gonna bring a truck. Nggak boleh lewat, tetap polisinya ditutup jalannya. Tapi polisinya baik, kasih tahu. Udah nyampe sana. Ada sama aja kali. Polisi mah di mana-mana sama aja, ngeselin. Iya Mau di Indonesia mau di Amerika. Senyum ramah gitu. Biasanya kalau ya enggak sih, biasanya enggak deh, aku takut mau ngomong apa. Nah, anyway tadi ya gitu, terus tiba-tiba terlepas ini gitu, ada yang menganggap ini konspirasi, ada yang menganggap ini alasan Amerika buat perang gitu. Terlepas dari itu, bahwa ada ribuan orang yang meninggal karena peristiwa itu, ya harus diselesaikan gitu.
harus dianggap korban juga, nyawa yang punya nyawa. Begitu juga dengan korban perangnya gitu, juga sama-sama punya nyawa, sama-sama orang meninggal juga gitu. Korban Islamofobia yang setelahnya juga sama-sama korban gitu, bukan berarti itu adalah buah hasil perjuangan, no. Enggak, itu sama-sama korban gitu. Nanti sebenarnya tadi hari ini gue udah baca banyak cerita ya tentang gimana sih 9/11 itu ngubah dunia gitu. After itu baik dari segi Amerikanya sendiri, di independent.co.uk gitu, terus how we travel, di Afghanistannya berubah juga, bahkan terus di mana BBC apa Reuters itu lupa, kita dicek lagi deh.